Seorang gadis cantik ingin terkenal dan menjadi artis. Dia terpaksa merantau untuk mengejar mimpinya itu. Hingga suatu saat ia bertemu dengan seorang agensi yang merubah hidupnya. Namun bukan menjadi artis biasa melainkan menjadi bintang membagongkan. Nah, alur film ini diambil dari kisah nyata seorang artis terkenal. Film dengan judul yang dirilis tahun 2010 ini akan segera kita mulai. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Hiromi. Dia baru saja selesai menghadiri acara perpisahan. Setelah pulang, Hiromi pergi bersama seorang sahabatnya yang bernama Sayaka. Mereka pergi ke bukit untuk mengobrol. Di sana Hiromi mengatakan ingin sekali pindah ke Tokyo dan akan mencari pekerjaan. Hiromi juga memiliki impian ingin menjadi artis terkenal. Mereka menghabiskan waktu hingga menjelang malam. Mereka juga melihat bintang jatuh dan langsung berdoa keinginan masing-masing. Singkat cerita, Hiromi benar-benar pergi ke Tokyo untuk mewujudkan mimpinya. Tak lama dia mendapat pekerjaan sebagai petugas keamanan di sebuah bandara. Hingga beberapa hari kemudian, setelah Hiromi pulang kerja, dia melihat seorang pria yang terus-terusan menghentikan wanita yang lewat. Dia juga menghentikan Hiromi dan memberikan kartu nama. Dia adalah agen model bernama Enomoto. Beberapa hari kemudian, Hiromi memutuskan untuk menghubunginya. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe. Di sana Enomoto menawari Hiromi untuk menjadi model. Namun bukan model iklan atau model biasa. Tahulah apa maksudnya. Awalnya Hiromi menolak, namun setelah dipikir-pikir, mungkin ini jalan yang tepat untuk mewujudkan mimpinya. Dia pun menerima tawaran tersebut. Hari pertama bekerja Hiromi benar-benar grogi dan tak biasa. Namun setelah mendapat dukungan dari kru, Hiromi akhirnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hari-hari berlalu, kini Hiromi semakin banyak mendapat job untuk pemotretan. Namanya juga makin melambung, namun tak lama pacarnya yang bernama Isuke mengetahui pekerjaan Hiromi. Dia benar-benar kecewa dan meminta Hiromi untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun Hiromi justru semakin populer dan fotonya terpampang di majalah di mana-mana. Suatu hari Sayaka juga menemukan majalah dengan foto Hiromi. Dia sangat kecewa dan langsung menghubungi sahabatnya itu. Sayaka mengatakan agar Hiromi mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Hiromi sangat frustasi karena semua orang yang dekat dengannya menentang pekerjaannya. Namun, Enomoto, yang kini menjadi manajernya, menegaskan bahwa jika Hiromi tidak bekerja dengan baik, karirnya bisa meredup dan ia akan digantikan oleh model lain. Kepopuleran Hiromi semakin pesat, hingga dia mendapat kesempatan untuk menjadi artis televisi. Namun ketika produser tahu pekerjaan Hiromi sebelumnya, dia tak mau ambil resiko dan menolak Hiromi menjadi artis televisi di sana. Hiromi benar-benar sedih. Tak lama sahabatnya datang ke tempatnya dan melihat majalah Hiromi. Dia kembali menasehati Hiromi untuk berhenti, dan Hiromi mengatakan bahwa dia sudah lama tak ada job, dan produser sudah tak ada yang menghubunginya lagi. Hingga suatu hari, Enomoto memperkenalkannya kepada seorang produser. Dia bukan produser biasa, melainkan produser film Pusrang Sampai Glory. Sontak saja Hiromi menolaknya. Namun dia meyakinkan Hiromi, jika Hiromi tidak akan bisa sukses jika tidak bergabung dengan film di agensinya. Hiromi dibuat galau dengan tawaran tersebut. Di satu sisi dia ingin terkenal, di sisi lain pasti akan menghadapi resiko yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun setelah dipikir panjang, Hiromi menerima tawaran tersebut. Dan dia menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pertama bekerja Hiromi benar-benar canggung dan kaku, namun akhirnya semua berjalan lancar. Setelah pulang dia bertemu Isuke, dan Isuke langsung mengajak Hiromi Pusrang Sampai Glory. Namun Hiromi menolak dan malah jujur dengan pekerjaan barunya. Isuke yang kecewa memutuskan untuk pergi meninggalkan Hiromi. Namun karir Hiromi semakin hari semakin meroket. Dia bahkan mencoba peruntungan sebagai penyanyi dan banyak yang suka. Namun tak lama Sayaka diberi sebuah kaset oleh pacarnya dengan sampul Hiromi. Dia penasaran dan membawanya pulang, dan Sayaka benar-benar kecewa dengan sahabatnya itu. Dia menangis tak percaya sahabatnya bisa seperti itu demi kepopuleran.
Ia kemudian mengirim surat kepada Hiromi, mengabarkan bahwa film sudah tersebar luas di kampung halaman mereka. Sayaka juga mengatakan untuk memutus tali persahabatan antara mereka. Apa yang ditakutkan Hiromi benar-benar terjadi, semua orang yang dekat dengannya menjauh satu persatu. Namun pada akhirnya, Hiromi tetap menjalani pilihannya, dan akan terus mengejar mimpinya meski dengan jalan yang tidak semua orang menyukainya. Dan film pun berakhir.